Bab 751-755. Bab 751, Pengamatan Spiritual Mendalam. Setelah Medusa pergi, lembah menjadi benar-benar sunyi. Kunci ruang di langit telah menyebabkan lembah kecil menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja menyerbu ke tanah yang tenang ini. Namun, selain kurangnya suara keberangkatan Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di dalam lembah. Tumpukan pecahan batu di atas pintu masuk gua itu masih tidak memiliki respons. Kepompong cahaya yang sangat besar di dalam lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Meskipun tampak mirip dengan masa lalu, siapapun dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan bahwa dua aura yang luar biasa kuat ini disembunyikan secara diam-diam, menunggu saat mereka akan dilahirkan kembali. Meskipun lembah telah memelihara beberapa binatang ajaib, mereka tidak berani mengambil setengah langkah pun ke lembah yang dalam karena tekanan yang dipancarkan oleh kepompong ringan. Mereka juga tidak berani mengeluarkan suara gemuruh yang terlalu keras, takut akan mengganggu keberadaan yang memenuhi mereka dengan rasa takut yang besar. Oleh karena itu, bagian dalam lembah telah berubah menjadi tempat di mana manusia dan binatang langka. Rumput liar di lembah dengan cepat tumbuh di bawah pengaruh energi padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong ringan. Itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau di sekitar gua gunung dan kepompong cahaya. Dengan cara ini, kehancuran ditambahkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara yang memancarkan kehidupan. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah dalam yang terisolasi dari dunia luar ini. 1 hari setelah masa lalu yang lain, musim semi menghilang dan musim gugur tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiaoyan dan Ziyan hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang begitu lama telah habis, masih tidak ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah. Lembah sunyi yang sunyi tampaknya telah diam-diam melupakan mereka. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Rerumputan liar masih tumbuh di mana-mana di dalam lembah yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, itu akan segera menempati seluruh lembah gunung dalam waktu singkat. Akhirnya, ia akan mengikuti dinding gunung dan memanjat keluar, muncul seperti ular hijau buta saat menyebar. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang dalam dan sunyi. Pada hari tertentu, sedikit gerakan tidak biasa yang berbeda dari monoton biasanya akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan berputar di langit tiba-tiba mulai berhenti berputar secara bertahap. Energi luar biasa mengalir seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi 2 pilar energi seperti gunung. Salah satu pilar energi ini menyerbu ke lembah, yang sekarang disembunyikan oleh rumput liar, sementara yang lain mendarat di kepompong ringan, yang ditutupi oleh rumput liar. Kedua pilar energi yang berukuran lebih dari 10 kaki ini memotong udara. Udara mengeluarkan suara sobek yang tajam saat mereka melakukannya. Dari sini, sudah cukup untuk melihat energi besar macam apa yang terkandung di dalam 2 pilar energi ini. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, itu benar-benar kembali seperti semula. Kepompong besar berwarna ungu muda di lembah dan gua gunung yang terhalang oleh pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari 2 pilar energi besar memasuki kepompong cahaya sementara yang lain memasuki gua. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa lainnya setelah itu. Pusaran energi di udara sudah benar-benar menghilang. Energi alam yang kuat di lembah juga secara bertahap kembali ke keadaan normal. Dari tampilan situasinya, sepertinya 2 orang yang membutuhkan energi yang sangat besar telah mencapai tahap di mana mereka kenyang. Kepompong cahaya di dalam lembah berubah warna yang semakin dalam setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong ringan. Cahaya yang secara bertahap dipancarkan dari segel ini tampaknya cukup misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Di dalam gua, yang pintu masuknya tertutup rapat oleh tumpukan pecahan batu, mata yang telah tertutup selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat perlahan terbuka. Badai penuh kilat melintas di matanya yang hitam pekat satu demi satu saat terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung yang khusyuk itu mengeluarkan sedikit suara berderak.
Aura agung yang telah diam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau yang ganas mengikuti pembukaan matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura agung yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan seukuran lengan yang tebal menyebar seperti jaring laba-laba dari tempat pemuda berjubah hitam itu duduk dengan kaki disilangkan. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut gua. Retakan. Suara kecil tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retakan kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah. Itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh rendah dan dalam. Pria muda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikit pun meskipun itu pecah. Kedua kakinya digantung di udara kosong dan dia terus mengapung di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal apapun. Ini adalah kekuatan Dou Huang Ya. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak. Dia merasakan semburan gunung yang megah seperti Douki meletus di dalam tubuhnya. Sebuah busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik memiliki segala sesuatu yang dipegang di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiao Yan dapat melihat kepompong berwarna ungu yang sangat besar di dalam lembah. Terlebih lagi, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat di aglomerasi di dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, itu terus menuju ke pegunungan Magical Beast yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin di dalam kepala Xiao Yan. Tentu saja, ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan binatang buas ajaib. Oleh karena itu, pemindaian spiritual yang sombong oleh Xiao Yan ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena hal inilah pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak raungan marah yang mengguncang bumi. Jumlah yang tak terhitung jumlahnya dari Magical Beast peringkat rendah mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun bisa merasakan pemindaian spiritual Xiao Yan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat ini, dengan pengecualian yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada roh Xiao Yan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan tidak menerima serangan sekecil apapun selama pemindaian tempat yang sombong ini. Kekuatan spiritual yang agung tersebar di radius 50 km. Namun, ini tampaknya menjadi batas yang sulit. Akibatnya, kekuatan spiritual Xiao Yan mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci setelah menyebar untuk mencakup gunung. Pikiran Xiao Yan tergerak setelah melihat ini. Kekuatan spiritual yang telah menyebar mulai menyusut seperti kilat seperti air banjir. Dengan beberapa napas, itu benar-benar menyusut kembali ke tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela napas panjang dan baru saja ingin mencoba menyatukan kekuatan spiritualnya jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih pekat di dahinya. Beberapa gemetar yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam jiwanya. Xiao Yan menghirup udara lembab dalam-dalam. Matanya berkedip sedikit sebelum mereka segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, kali ini tidak menyebar. Sebaliknya, itu mengalir ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja masuk ke segel api ketika suara rendah, dalam, teredam meledak dengan ledakan di dalam pikirannya. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tanpa dasar yang dalam di kedua sisi jalan kecil itu. Sepertinya tidak ada akhir dari jalur api kecil itu sekilas. Tubuh Xiao Yan bergerak dan tidak ragu-ragu saat ia bergegas menyusuri jalan api kecil. Ketika kekuatan spiritual dari sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang. Namun, di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, yang lebih cepat dari kilat,
hanya diperlukan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalur api kecil. Kekuatan spiritual Xiaoyan sedikit gemetar sebelum menyerang dengan kejam. Roh Xiaoyan menyerbu ke dalam lubang api. Api putih pekat yang mencolok tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini tampaknya merupakan aula yang sangat besar. Aula itu begitu luas sehingga agak menakutkan. Sebuah pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai langit saat menopang aula yang luar biasa besar ini. Aula ini ditutupi dengan kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbungkus dalam cahaya hijau giok. Roh Xiaoyan menyapu mereka dan terkejut menyadari bahwa kelompok cahaya itu sebenarnya mengandung tubuh spiritual yang hidup di dalam masing-masing dari mereka. Semangat Xiaoyan menggelinding hebat karena adegan yang mengejutkan ini. Semangatnya dengan cepat menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba menggumpal pada sekelompok cahaya hijau giok yang berada di dekat tempat tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai muncul di dalam hati Xiaoyan adalah bahwa orang tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Ini adalah, apakah, Hall of Souls? Roh Xiaoyan mengeluarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang bahkan ruang tidak dapat menahannya membawa kegelapan yang luar biasa pekat tiba-tiba meletus. Kontak belaka dengan itu menghancurkan sisa-sisa spiritual Xiaoyan menjadi ketiadaan. Bab 752, Maju ke kelas Do Huang. Xiaoyan, yang berada di lembah, tiba-tiba membuka matanya saat tubuh spiritualnya berubah menjadi ketiadaan. Keringat dingin menutupi dahinya. Matanya mengandung kejutan samar. Dia bisa menjamin bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak api spiritual yang ditinggalkan gurunya pastilah Hall of Souls yang misterius itu. Gua itu mengeluarkan suara napas yang agak cemas dan berat. Beberapa saat kemudian, akhirnya secara bertahap menghilang. Xiaoyan menyeka keringat dingin yang menutupi dahinya. Dia duduk di atas batu di belakangnya dan tenggelam dalam pikirannya. Aula yang sangat besar dari sebelumnya seharusnya adalah Hall of Souls yang sangat misterius. Xiaoyan hanya bisa mengaitkan kemampuannya untuk memasuki tempat itu dan mengintip karena jejak api spiritual yang ditinggalkan Yao Lao. Roh menakutkan yang muncul di tengah ruang yang hancur seharusnya menjadi penjaga Hall of Souls itu. Xiaoyan juga tidak yakin apakah dia adalah pemimpin dari Hall of Souls. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih bukan tandingan ahli misterius itu. Hall of Souls ini memang memiliki banyak orang kuat. Dari penampilan roh menakutkan tadi, kemungkinan bahkan pelindung Wu tidak akan bisa dibandingkan dengannya, Xiaoyan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia menggosok dahinya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia, setidaknya, tahu bahwa Yao Lao memang masih hidup. Pasti akan ada kesempatan selama Yao Lao masih hidup. Guru, tunggu murid ini. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Sebuah tekad muncul di matanya. Dia berdiri dan menghirup udara dalam-dalam. Douqi yang seperti semburan deras yang kuat di dalam tubuhnya secara bertahap mengusir rasa dingin yang tersisa di dalam tubuhnya. Saat ini dia sudah menjadi elit asli Do Huang. Apalagi usianya masih muda. Selama dia diberi cukup waktu, Xiaoyan percaya bahwa lain kali dia bertemu roh menakutkan di dalam Hall of Souls itu, dia tidak akan berakhir seperti ini di mana dia dikalahkan bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk membalas. Xiaoyan perlahan mengusir gangguan di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua yang masih tertutup batu dengan kuat. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas batu. Mulutnya tiba-tiba berkata, hancurkan. Bang! Suara keras segera bergema saat tangisan Xiaoyan terdengar. Fragmen batu melesat keluar dari gua ke segala arah. Gua gunung sekali lagi terbuka di tengah debu yang menyebar kemana-mana. Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya dan mengabaikan sinar matahari yang menyilaukan. Tubuhnya berdiri di pintu masuk gua saat dia merentangkan kedua tangannya untuk membiarkan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Perasaan hangat memenuhi semua anggota badan dan tulangnya, menyebabkan wajah Xiaoyan berangsur-angsur rileks. Xiaoyan tetap berjemur di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama sebelum berjalan keluar.
Tatapannya menyapu bagian dalam lembah, dan segera berhenti di kepompong berwarna ungu yang sangat besar itu. Meskipun dia sudah tahu bahwa evolusi gadis ini belum selesai ketika kekuatan spiritualnya telah menyebar, dia tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Benar-benar tidak mudah bagi gadis ini untuk naik peringkat. Di mana Kailin? Apakah dia pergi? Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Matanya bergeser dari kepompong cahaya dan menyapu ke segala arah. Sementara dia berbicara dengan ragu pada dirinya sendiri, tatapannya yang menyapu melihat sebuah gulungan di atas batu besar tidak jauh dari kepompong ringan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan menyedot gulungan itu ke telapak tangannya. Dia perlahan membukanya dengan sedikit keraguan saat tatapannya perlahan menyapunya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian dan berbisik, itu sebenarnya karena sesuatu telah terjadi pada rak manusia ular. Namun, menurut apa yang dia tulis, dia akan kembali sekali lagi setelah menyelesaikan masalah ini. Jangan bilang bahwa dia belum menyelesaikannya bahkan sampai sekarang. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat memikirkan hal ini. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak dapat dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Tampaknya masalah yang dihadapi ras ular orang kali ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya setelah mendapatkan pemahaman tentang seluruh masalah. Dia melihat kepompong ringan di sisinya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Lupakan saja, izinkan saya untuk melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu. Kalau tidak, saya juga akan merasa tidak nyaman pergi sekarang. Kebetulan, saya baru saja menembus kelas Dou Huang dan masih perlu waktu untuk melatih Dou Qi di dalam tubuh saya." Begitu dia mengatakan ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah sebelum dia perlahan menutup matanya. Xiao Yan dengan lancar keluar dari retretnya dan berhasil maju ke kelas Dou Huang. Namun, dia tidak pergi sendiri setelah mempertimbangkan si Yan kecil. Sebaliknya, dia memilih untuk tetap berada di lembah untuk menjaga si Yan. Dia juga akan menggunakan kesempatan untuk menggiling dan membiasakan diri dengan Dou Qi di dalam tubuhnya yang telah sangat melonjak. Waktu masih mengalir dengan tenang di dalam lembah. Namun, lembah saat ini tidak diragukan lagi lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Asal-usul keaktifan ini secara alami adalah suara destruktif yang tercipta di sekitar lembah sementara Xiao Yan melatih Dou Qi-nya. Waktu dengan cepat mengalir melalui jari seseorang di tengah pelatihan kekuatan Xiao Yan ini. Tanpa disadari, setengah bulan lagi telah berlalu. Kepompong ringan itu, yang benar-benar kosong dari aktivitas, akhirnya berubah dengan cara yang membuat Xiao Yan bersukacita selama periode waktu ini. Tidak hanya cahaya pada segel di permukaan kepompong cahaya menjadi semakin padat tetapi ada sedikit garis retakan yang menyebar samar. Garis retakan juga memancarkan manik-manik cahaya ungu. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya tidak akan lama sampai Zi Yan keluar dari kepompong. Seseorang berjubah hitam tergantung di udara di atas lembah. Pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Segel sedang dibentuk pada tingkat yang semakin cepat. Pada akhirnya, beberapa bayangan bahkan muncul. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat segel terbang di tangannya. Kemerahan memerah muncul di wajahnya dan beberapa keringat padat terbentuk di dahinya. Kelelahan Dou Qi karena segel tangan ini cukup menakutkan. Segel tangan terbang tiba-tiba berhenti pada saat tertentu sementara Xiao Yan berteriak, "Si Flipping Seal." Teriakan itu terdengar dan tangan Xiao Yan menegang pada lengkungan yang aneh. Tangannya tiba-tiba mendorong ke arah langit. Setelah mendorong telapak tangannya, Dou Qi yang agung melonjak dan dengan cepat menutupi tangan Xiao Yan. Lapisan film hijau giok diam-diam diaglomerasi dalam energi agung ini. Kutikula hijau giok yang aneh dengan cepat melilit tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, jejak tangan sebening kristal hijau giok seukuran tangan tiba-tiba melesat keluar. Jejak cahaya ini tampaknya dibentuk dari kristal hijau giok, tampak sangat indah. Namun, energi agung yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Orang bisa melihat bahwa bahkan udara di mana ia terbang akan menjadi terdistorsi. Udara ditekan menjadi busur cekung yang jelas. Jejak lampu hijau yang mengkristal melintas di langit. Akhirnya, itu bertabrakan dengan lapisan kunci spasial. Suara gempa bumi yang keras segera meletus. Angin liar tiba-tiba muncul dan orang bisa melihat banyak riak seperti gelombang air terbentuk dan menyebar dengan cepat dari area di mana kunci spasial berada. Sesaat kemudian,
Kunci spasial yang dibuat Medusa dengan seluruh kekuatannya ini telah dipatahkan oleh Xiao Yan. Lubang selebar 10 kaki telah dibuat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa, kekuatan, segel laut membalik, ini memang lebih kuat daripada segel gunung terbuka. Itu memang layak menjadi teknik Dou yang kuat yang mengharuskan seseorang menjadi Dou Huang elit untuk berlatih. Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 bulan ini untuk berlatih keterampilan segel dewa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berhasil melepaskannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dan masih tidak sempurna, itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Orang bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang akan dimiliki Xiao Yan begitu Xiao Yan mempraktikkannya sampai dia mencapai penguasaan penuh. Xiao Yan telah mengalami kesulitan, keterampilan segel dewa, ini ketika dia mulai berlatih, segel gunung terbuka, saat itu. Oleh karena itu, dia sudah siap secara mental. Dia hampir tidak bisa dianggap telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan segel gunung terbuka sesukanya. Di sisi lain, dia bahkan belum mencapai penguasaan awal, flipping sisal ini. Mungkin sulit bagi skill untuk memiliki banyak dampak ketika dia melawan musuh di masa depan. Sepertinya aku harus berlatih dengan benar. Jika saya bertemu dengan elit Douzong di masa depan, flipping sisal ini mungkin bisa mencapai hasil yang mengejutkan. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan bergumam pelan. Ini sudah semakin larut. Aku akan berlatih sampai di sini hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum tertawa pelan. Tubuhnya baru saja mendarat ketika seluruh lembah bergetar hebat. Xiao Yan juga terkejut saat merasakan getaran yang tiba-tiba ini. Tatapannya langsung melesat ke bawah. Kepompong berwarna ungu muda di tengah lembah itu memancarkan cahaya yang terang dan kuat pada saat ini. Apakah dia akan berhasil maju? Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan kejutan di mata Xiao Yan menjadi semakin padat. Akhirnya ada aktivitas dari gadis ini. Mengikuti cahaya yang lebih intens dari kepompong cahaya, suara retakan kecil akhirnya muncul. Segera, garis retakan kecil yang menutupi kepompong cahaya segera pecah. Sinar ungu cerah yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari garis retakan dan melesat ke langit. Untungnya, ada kunci spasial yang masih ada untuk memblokirnya. Jika tidak, aktivitas yang tidak biasa ini pasti akan menarik banyak perhatian. Semakin banyak garis retak muncul. Pada akhirnya, lapisan cangkang kepompong besar tiba-tiba terlepas. Setelah pelepasan bagian pertama, reaksi berantai tampaknya telah terjadi pada kepompong ringan ini. Kepompong cahaya dengan cepat pecah, dan pilar cahaya berwarna ungu tiba-tiba melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan kunci spasial. Kunci spasial memancarkan riak satu demi satu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pilar cahaya berwarna ungu yang sangat besar. Dengan mengandalkan penglihatannya, dia samar-samar bisa melihat sosok manusia yang kabur di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya dipertahankan sesaat sebelum menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sosok manusia di dalamnya juga muncul di garis pandang Xiao Yan. Sosok manusia yang muncul benar-benar telanjang. Sebuah cahaya ungu samar berlama-lama di tubuhnya menyebabkan dia tampak memiliki pesona magis. Rambut panjang berwarna ungu halus tersebar ke bawah dan mendarat di pantatnya yang indah dan menonjol. Bagian mana dari tubuhnya yang dewasa yang menonjol dari depan dan belakang adalah gaya yang dimiliki gadis kecil dari belakang itu. Melihat penampilannya yang agak matang, namun imut, ini mengejutkan Ziyan kecil yang telah tumbuh besar. Ini Ziyan. Xiao Yan tercengang saat melihat gadis yang sosoknya sudah dewasa ini. Itu benar-benar kacau. Sulit untuk membayangkan bahwa gadis kecil itu akan berkembang dengan sangat baik dan menjadi sangat menarik. Bab 753, Meninggalkan Lembah. Ziyan, yang berada di pilar cahaya, meregangkan pinggang malasnya saat ini. Lekuk tubuhnya yang sangat menarik bahkan lebih menarik perhatian. Dia dengan malas membuka matanya dan menatap Xiao Yan yang tercengang di langit. Pikiran nakal muncul di dalam hatinya dan dia melemparkan tatapan malu yang menyembunyikan pandangan menggoda ke arah yang terakhir. Seluruh tubuh Xiao Yan menggigil di langit setelah menerima tatapan menggoda. Dia pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini masih memiliki karakter anak-anak. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan perlahan turun. Dia tidak terlihat saat mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya, dan hendak menyerahkannya kepada Ziyan. Namun,
Tubuhnya belum bersentuhan dengan yang lain ketika tubuh yang terakhir bergetar. Cahaya hijau yang tidak biasa muncul dari tubuhnya. Di bawah cahaya hijau ini, tubuh Ziyan mulai menyusut dengan cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kecantikan luar biasa yang memiliki sosok cantik segera berubah menjadi seorang gadis kecil yang masih telanjang. Xiao Yan tercengang saat melihat transformasi Ziyan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya. Tampaknya naik ke peringkat 6 tidak memungkinkan Ziyan untuk sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari rumput transformasi tubuh itu. Ziyan juga terkejut karena perubahan miliknya ini. Namun, ketika dia melihat tubuhnya sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di masa lalu, kedua alisnya yang kecil segera menjadi vertikal. Dia menatap Xiao Yan dengan sombong di depannya dan tanpa sadar menerkam ke depan dengan marah. Kedua tangannya berulang kali mencakar wajah Xiao Yan secara acak. Tangan Xiao Yan memeluk Ziyan yang telah menerkam ke depan. Dia merasakan kulitnya yang sangat lembut dan halus seperti batu giok dan matanya segera mulai melayang. Dia mengeluarkan batuk kering. Dia buru-buru dan paksa menempatkan jubah hitam di tangannya ke tubuh Ziyan. Setelah itu, dia dengan keras mengetuk kepalanya dan berkata, "Diam. Kalau tidak, saya tidak akan membantu Anda memperbaiki pil transformasi tubuh di masa depan, dan membiarkan Anda terus memiliki penampilan ini selama sisa hidup Anda." Ziyan menutupi kepala kecilnya dan meringkuk mulutnya dengan kengganan. Namun, dia masih cukup takut dengan ancaman Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergumam, "Rumput transformasi tubuh sialan ini." Xiao Yan mencubit wajah imut Ziyan yang seperti ukiran batu giok dan tertawa, "Penampilanmu ini tidak buruk. Ini benar-benar disukai. Betapa bermuka dua. Anda jelas menyukai sosok lain tadi. Jangan kira aku tidak menyadarinya." Kailin Jie berkata bahwa kalian semua seperti ini. Ziyan menggunakan mata menghina untuk melihat Xiao Yan. Munculnya yang terakhir sebelumnya berada di tepi menyebabkan seseorang mengalami mimisan. Xiao Yan langsung merasa malu saat mendengar ini. Dia dengan kejam mencubit wajah Ziyan dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Baiklah, karena kamu telah berhasil maju, mari kita tinggalkan tempat ini. Saya mungkin tidak tahu persis berapa lama kami tinggal tetapi saya pikir itu mungkin sudah lama." Petik 2. Apakah Kailin Jie pergi duluan? Mata Ziyan menyapu lembah saat dia berbicara dengan pemikiran yang dalam. Dia samar-samar bisa merasakan aktivitas di lembah saat dia berubah menjadi kepompong. Dia samar-samar merasakan ketika Medusa pergi saat itu. Ya, sesuatu terjadi pada suku ular orang dan dia harus kembali untuk menyelesaikannya. Kami juga dapat melakukan perjalanan ke sana begitu kami pergi dan mengulurkan tangan kami. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan Ziyan ke bawah dan tersenyum saat dia menjawab. Untuk waktu yang lama, Medusa telah memberinya banyak bantuan. Selain itu, meskipun dia dipaksa untuk melakukan hal itu saat itu, tidak mungkin untuk benar-benar bertindak seperti itu hanya malam yang penuh nafsu tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, perasaannya terhadap Medusa juga cukup rumit. Ziyan secara alami tidak keberatan dengan ini. Hubungannya dengan Kailin cukup baik. Itu wajar bahwa dia akan pergi dan membantu yang terakhir. Tubuh Xiao Yan bergerak ketika dia melihat Ziyan menganggukkan kepalanya, dan muncul di udara tanpa peringatan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang agak terdistorsi tidak jauh, Ziyan juga mengikuti di belakangnya. Dia menyapu pandangannya ke atasnya dan berkata dengan terkejut, "Ini adalah segel spasial, kan? Hanya elit Douzong yang bisa menggunakannya. Saya pikir ini harus ditinggalkan oleh Kailin Jie, kan?" Petik 2. "Iya, dia harus pergi dengan tergesa-gesa dan takut orang lain akan mengganggu kemajuan kita. Oleh karena itu, dia menempatkan kunci spasial ini di atas lembah ini." Xiao Yan melihat ke ruang yang terdistorsi dan berbicara tanpa menoleh, "Minggir. Aku akan mematahkannya." Douqi di dalam tubuh Xiao Yan dengan liar melonjak begitu dia mengatakan ini. Kunci spasial yang dibuat dari semua kekuatan Medusa ini sangat kuat. Jika dia tidak maju ke kelas Do Huang, kemungkinan dia berhasil memecahkannya sangat rendah. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan. Ziyan di samping meringkuk bibirnya ketika dia melihat ini. Tubuhnya segera mulai perlahan naik dan cahaya ungu aneh merembes keluar dari tubuhnya tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan ruang yang terdistorsi. Setelah itu,
Tubuhnya menjadi seperti ikan saat dia menembus ruang yang terdistorsi dan menghilang. Wajah Xiao Yan benar-benar terpana saat dia melihat Ziyan melakukan ini. Sesaat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia lupa bahwa Ziyan tampaknya memiliki kekebalan terhadap jenis kunci ini. Saat itu, berbagai pesona yang ditempatkan di gudang obat tidak memiliki efek sedikit pun untuk menghalanginya. Meskipun demikian, Xiao Yan masih agak terkejut bahwa dia bisa dengan mudah melewati ruang yang terdistorsi ini. Tubuh Ziyan sekali lagi menyatu dan keluar dari ruang terdistorsi sementara Xiao Yan terkejut. Dia mengulurkan tangan kecil seputih salju ke arah Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak, "Ikuti aku akan membawamu keluar." Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini tapi dia tidak menolak tawarannya. Lembah kecil ini memiliki cukup banyak bahan obat langka. Memiliki segel spasial di sini secara kebetulan akan mencegah orang secara tidak sengaja berkeliaran di tempat ini. Xiao Yan meraih Ziyan dan cahaya ungu samar segera menyebar di atasnya dari yang terakhir. Ini dengan cepat melilit Xiao Yan. Kedua tubuh mereka menyusut dan masuk ke ruang terdistorsi sebelum menghilang. Warna hijau subur dari pegunungan tak berujung memenuhi mata Xiao Yan. Angin liar bertiup dan peluit bergema di atas pegunungan. Itu melepaskan keaktifan tanpa batas di dalam lembah ini. Ruang di udara wilayah rahasia antara beberapa puncak gunung di dalam pegunungan tiba-tiba berfluktuasi. Dua sosok manusia perlahan muncul. Mata mereka bergerak ke segala arah, dan mereka merasakan angin sejuk yang bertiup ke arah mereka. Tubuh mereka terasa ringan seperti mereka bisa hanyut. Kami akhirnya keluar. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas lega saat dia melihat pegunungan yang luas. Setelah tinggal begitu lama di dalam gua, dia hampir lupa seperti apa rasanya angin bertiup di sekujur tubuhnya. Ziyan di sampingnya secara acak menyapu pandangannya. Dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan binatang ajaib di sekitarnya. Dia masih ingat gelombang binatang buas yang menakutkan yang dia dan Kailin bangkitkan di dalam pegunungan Magical Beast sebelum dia berubah menjadi kepompong. Bahkan Medusa hanya bisa membawanya dan melarikan diri di bawah gelombang binatang buas itu. Meskipun sudah maju, dia masih tanpa sadar merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa ketika dia memikirkan binatang ajaib gila yang padat. Ayo pergi. Xiao Yan tidak memperhatikan tindakan kecil Ziyan. Setelah menentukan arah mereka, dia melambai ke arahnya dan sepasang sayap api langsung menjulur. Setelah itu, dia terbang menuju pintu keluar pegunungan. Ziyan di belakang dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum buru-buru mengikutinya. Kedua sosok manusia itu berubah menjadi sinar cahaya yang terbang melintasi langit. Kecepatan tinggi mereka membawa tekanan angin yang meninggalkan riak di lautan pepohonan di bawah mereka. Namun, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah terbang sekitar 3-5 menit. Ziyan di belakang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan menabrak punggung Xiao Yan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ziyan menggosok dahinya dan menggerutu. Sepertinya agak terlalu sepi. Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan berkata. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia melakukannya. Dia belum mendengar satu pun raungan binatang sejak dia keluar dari lembah. Situasi seperti ini mungkin sangat normal jika muncul di tempat lain. Namun, itu jelas tidak benar jika itu muncul di dalam pegunungan Magical Beast yang ditutupi oleh Magical Beast. Ziyan juga merasa ada yang tidak beres saat mendengar ini. Alisnya yang kecil vertikal saat dia merasakan sekelilingnya sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, sekitarnya tidak memiliki aura Magical Beast." Apalagi, dia tiba-tiba menggerakkan hidung kecilnya ketika dia mencapai titik ini. Sepertinya ada bau yang tidak biasa di udara. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Dia sedikit merajut alisnya dan menghirup udara. Ekspresinya berubah sesaat kemudian. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan serius, "Jangan menghirupnya ke dalam tubuhmu." Udara bercampur dengan gas beracun, tapi sangat redup. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Misteri yang tiba-tiba muncul menyebabkan hati Xiao Yan merasakan tekanan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan kegelisahan yang samar. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Kami akan menuju ke kota Qingshan kecil untuk melihatnya terlebih dahulu." Dalam situasi ini, sepertinya dia harus mencari tempat di mana ada orang untuk dapat memperoleh beberapa informasi. Apakah gas beracun ini dilepaskan oleh orang itu? Ziyan mengangguk sedikit sebelum tiba-tiba bertanya.
Orang yang dia sebutkan secara alami adalah dokter peri kecil yang mereka temui secara kebetulan di lembah saat itu. Seharusnya tidak. Gas beracun ini tidak dianggap kuat dan perbedaannya jika dibandingkan dengannya seperti itu antara surga dan bumi. Namun, mengapa begitu banyak yang menyebar? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia jelas memahami keterampilan racun Little Fairy Doctor saat ini. Jika dia melepaskannya, kemungkinan tidak akan ada satu orang pun yang masih hidup dalam jarak 500 km. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya saat dia mengerutkan kening. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya segera berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah tempat kota Qingshan kecil berada. Bab 754, Kekacauan Besar. Dibandingkan dengan kota Qingshan di masa lalu, tidak diragukan lagi tampak jauh lebih tertekan dan sunyi hari ini. Sosok manusia jarang ada di jalan-jalan di dalam kota. Gerbang di sekelilingnya tertutup rapat. Masa hitam sosok manusia sebagian terlihat di dinding menjulang yang dibangun menggunakan granit. Percakapan pribadi yang lembut berulang kali bergema di antara kerumunan manusia. Sial, bagaimana pengguna racun ini memasuki area tengah kekaisaran? Apakah bagian depan tidak memiliki garis pertahanan aliansi Yan dan keluarga kekaisaran? 3 kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang kekaisaran Jiama. Terlepas dari seberapa kuat aliansi Yan, ada batas tenaga mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga setiap posisi? 10 bajingan plus ini seharusnya menyelinap masuk melalui celah. Petik 2. Apa yang kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada Master Racun Bintang 4. Selain ahli di kelas Doang, siapa yang bisa menangani ahli racun tingkat ini? Kota Qingshan kami saat ini hanya memiliki pemimpin perusahaan Yan Cheng yang merupakan Bintang 8 Dowling. Yang lainnya kebanyakan berada di kelas Dousi atau Dadousi. Jika Master Racun Bintang 4 itu menyebarkan kabut racun, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Petik 2. Sialan, jika itu benar-benar tidak mungkin, kita akan habis-habisan dan bertarung dengan mereka. Kami memiliki banyak orang, apakah kami masih perlu takut pada 10 plus dari mereka? Mereka dengan sungguh-sungguh berharap kita akan membuka gerbang kita sendiri. Bukannya Anda tidak menyadari betapa menakutkannya seorang ahli racun. Mereka berspesialisasi dalam bertarung melawan kelompok sendirian. Jika itu bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan absolut, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Petik 2. Sekelompok besar tentara bayaran berwajah dingin dikelilingi di tengah-tengah massa hitam kepala manusia. Mereka memiliki lencana perusahaan tentara bayaran yang serupa di dada mereka. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka secara mengejutkan telah diselamatkan oleh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah Xiao Yan saat itu. Pria parubaya di tempat pemimpin adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, Yan Cheng. Di sampingnya ada 2 wajah Kagang dan Ling Er yang familiar. Pada saat ini, semua tatapan terlempar ke 10 sosok manusia plus di luar dinding. Wajah mereka agak jelek. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Bukan solusi untuk terus menjaga dengan cara ini. Dikabarkan bahwa cukup banyak ahli racun telah menyelinap ke pegunungan Magical Beast ini. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang dicuci dengan darah. Metode kejam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang cabul ini. Mata cerah Ling Er dengan kejam menatap 10 sosok manusia plus di bawah dinding sementara dia berbicara dengan nada agak cemas. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah Anda tidak melihat bahwa mereka memiliki master racun tingkat 4 di antara mereka? Seorang ahli racun tingkat, ini adalah seseorang yang bahkan saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Hari ini, jika pihak lain memiliki seorang ahli yang bisa terbang dan tembok tinggi yang dibangun khusus, yang dibangun untuk bertahan dari serangan binatang ajaib, di sekitar kota Qingshan tidak ada, kemungkinan mereka sudah lama menyerang, masuk dan memulai pembantaian. Ekspresi Yan Cheng sangat suram saat dia berbicara. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tempat ini adalah interior kekaisaran Jiama. Selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin ada ahli dari aliansi Yan yang akan datang dan menyelamatkan kita. Ling Er tertawa pahit di dalam hatinya. Dia diam-diam menghela nafas. Saat ini, sebagian besar ahli dari aliansi Yan ditunda oleh para ahli dari 3 kerajaan besar. Di mana ia akan menemukan kelebihan kekuatannya.
Namun, ketika semua orang sedang mendiskusikan sebuah rencana, 10 sosok manusia berjubah abu-abu plus di bawah dinding akhirnya mulai menunjukkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua, yang mengenakan lencana kelabang racun dengan 4 garis warna-warni di dadanya, perlahan berjalan ke depan. Mata segitiganya yang gelap dan dingin melirik ke dinding saat suara mengerikan yang menusuk telinga perlahan dipancarkan. Suara itu segera bergema di telinga semua orang di dinding. Kami akan memberi kalian semua 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbang sendiri, atau aku yang lama akan melepaskan kabut racun dan membiarkan semua orang di kota kecil ini mati karena tindakan bodohmu. Pria tua berjubah abu-abu itu perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Dia tidak peduli tentang keributan macam apa yang terjadi di dinding. Waktu perlahan berlalu. Pria tua berjubah abu-abu itu perlahan membuka matanya setelah 10 menit. Wajahnya yang keriput tanpa sadar mengungkapkan senyum kejam ketika dia melihat bahwa dinding itu tidak bereaksi. Suaranya gelap dan dingin ketika dia berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tembok kota mampu melindungi kalian semua?" Cahaya hijau yang tidak biasa muncul di wajah lelaki tua itu begitu dia mengatakan ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut racun hijau lebat muncul. 10 individu berjubah abu-abu yang agak muda di belakang lelaki tua itu segera berteriak keras ketika kabut racun muncul. Mereka melambaikan kedua tangan mereka, membawa angin liar bersamanya. Saat angin liar ini bertiup, kabut racun berwarna hijau mulai menyebar secara bertahap sebelum akhirnya berlama-lama di atas tembok kota. Gunakan Douki untuk menutupi tubuhmu. Jangan bernafas. Ekspresi Yan Cheng langsung berubah drastis saat dia berteriak keras saat melihat kabut racun berwarna hijau yang perlahan melayang. Tentara bayaran di dinding buru-buru menggerakkan Douki di dalam tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka ketika mereka mendengar teriakan keras Yan Cheng. Setelah itu, mereka membungkus tubuh mereka dengan Douki mereka. Tes-tes, kamu sebenarnya ingin memblokir racun ular hijau milikku yang lama dengan kekuatan tentara bayaranmu yang biasa-biasa saja. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan dingin tertawa ketika dia melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan 10 orang di belakangnya melakukan yang terbaik untuk merangsang Douki di dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka menciptakan gelombang demi gelombang angin liar yang meniup kabut racun berwarna hijau ke atas. Kabut racun naik dan akhirnya mulai secara bertahap mencapai ketinggian dinding beberapa saat kemudian. Itu segera membungkus banyak tentara bayaran dengan itu. Cukup banyak tentara bayaran yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pusing pada saat kontak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan menjadi tidak sadarkan diri. Wajah Yan Cheng juga menjadi semakin jelek saat melihat ini. Dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Sialan, keluarlah dan bertarunglah dengan para bajingan ini. Saudara-saudara, ikuti saya dan serang." Petik 2. Ling Er di samping membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan cara yang berbeda. Master racun tingkat 4 dapat dianggap sebagai kekuatan militer utama bahkan jika ditempatkan di medan pertempuran di depan. Kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Dengan hanya tentara bayaran ini dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah mereka kemungkinan besar hanya mencari kematian dengan pergi. Namun, jika tidak, kabut racun ini cepat atau lambat akan menyebabkan mereka semua kehilangan kekuatan bertarung mereka. Pada saat itu, mereka akan berakhir dengan kematian yang lebih menyedihkan. Wajah para anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah itu bergetar setelah mendengar suara Yan Cheng. Mereka dengan marah mengangguk saat mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada pisau tajam mereka. Pria tua berjubah abu-abu di bawah melihat keributan di dinding dan kekejaman di matanya menjadi lebih padat. Selain ahli Dowling, yang diam-diam dia khawatirkan, dia bisa mengambil nyawa kecil dari orang-orang yang tersisa di sana dengan lambaian tangannya. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa liar di dalam hatinya. Gelombang kabut berwarna hijau lainnya dimuntahkan. Perasaan sunyi di dalam hati orang-orang di dinding tanpa sadar menjadi lebih padat setelah melihat ini. Bajingan tua ini benar-benar memiliki pemikiran untuk benar-benar membantai mereka semua. Cukup banyak tentara bayaran mulai mengeraskan diri. Mereka berencana untuk turun dan mempertaruhkan hidup mereka setelah melihat kenaikan lambat dari kelompok kedua kabut beracun hijau terang. Setelah sering menjilat darah dari pedang mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun meskipun mengetahui bahwa tindakan mereka ini adalah mencari kematian. Bagaimanapun,
Mereka akan mati tidak peduli apa yang mereka lakukan. Suhu langit tiba-tiba naik dengan cepat sementara semua orang bersiap untuk turun dari dinding. Mengikuti peningkatan suhu, kabut racun hijau pekat mulai mengeluarkan suara, cici. Segera, itu menjadi seperti salju dalam minyak mendidih karena dengan cepat tersebar. Adegan yang tiba-tiba itu membuat kedua belah pihak terkejut. Mereka saling berpandangan dengan wajah bingung. Dua sosok manusia buram tiba-tiba melintas dari arah pegunungan Magical Beast sementara semua orang masih bingung. Dalam beberapa napas, kedua orang ini muncul di langit di atas kota kecil. Pakar Dowangs. Semua orang melihat sepasang sayap Doki di belakang kedua orang ini saat sosok mereka muncul. Mereka segera memancarkan gelombang seru. Segera, kedua belah pihak menjadi gelisah, takut bahwa ini adalah penguatan pihak lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, orang di depan benar-benar terbungkus dalam nyala api hijau giok. Suhu panas tersebar dari tubuhnya. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar. Dia melihat orang berjubah abu-abu di bawah dengan rasa ingin tahu. Api hijau giok berdesir perlahan. Sesaat kemudian, itu secara bertahap tersebar dan mengungkapkan pria muda berjubah hitam di dalamnya. Yan Cheng yang agak gelisah dan yang lainnya di dinding memandang pria muda berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Mereka tiba-tiba terkejut. Ling Er di sampingnya juga tercengang saat dia bergumam, itu sebenarnya dia. Kepala Xiao. Yan Cheng terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Tentara bayaran tidak pulih dalam waktu singkat. Ketika mereka mendengar teriakan Yan Cheng. Namun, dari penampilan Yan Cheng, sepertinya orang yang datang bukanlah musuh. Mereka langsung menghela napas lega. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu di bawah berubah drastis pada saat yang sama ketika Yan Cheng berteriak keras. Tampaknya orang yang datang adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jiama. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat dia bergegas menuju hutan. 10 orang berjubah abu-abu di belakangnya buru-buru mengikuti. Tatapan Xiao Yan mengamati 10 sosok manusia berjubah abu-abu yang melarikan diri dari langit. Api tak terlihat di ujung jarinya sedikit berfluktuasi. Saat fluktuasi muncul, 10 sosok manusia berjubah abu-abu plus, yang akan memasuki hutan, tiba-tiba bergetar. Mereka segera berubah menjadi tumpukan abu hitam di depan banyak tatapan terkejut di dinding tanpa meninggalkan tangisan yang menyedihkan. Xiao Yan menunjukkan taktik kejamnya membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding. Dia sedikit mengernyit ketika dia melihat tentara bayaran yang tidak sadar itu. Setelah mengeluarkan beberapa pil obat, dia melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan jentikan jarinya. Gumpalan api hijau giok melilit mereka dan aroma pil yang pekat menyebar dari dalam pil. Ketika aroma pil menyebar, tentara bayaran yang tidak sadar dan beracun di dinding mulai perlahan bangun di tengah banyak suara batuk. Mereka semua mengalami kerugian. Xiao Yan mengabaikan tatapan hormat yang panas di sekelilingnya. Dia berjalan menuju tempat Yan Cheng dan yang lainnya berada. Kata-kata pertama yang dia tanyakan dengan suara yang dalam adalah, apa yang telah terjadi? Bab 755, Sekte Racun, Sekte Angsa Emas, Lembah Mulan. Yan Cheng tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi di dalam kekaisaran, tetapi penguasa kekaisaran sebenarnya sama sekali tidak menyadarinya. Saya berada di retret untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yan menjelaskan, tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Yan Cheng ketika dia melihat penampilan yang terakhir. Yan Cheng hanya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Dia tertawa getir, tidak terduga bahwa kepala Xiao telah melakukan retret selama setahun. Tahun ini tidak tenang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah periode pergolakan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Jiama. Petik 2. Saya telah melakukan retret selama setahun ya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia segera mengubah topik lagi, apa yang terjadi di Kekaisaran. Orang-orang dari beberapa saat yang lalu harus menjadi ahli racun, kan? Pekerjaan seperti itu seharusnya sangat langka di Kekaisaran Jiama. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Petik 2. Itu karena mereka bukan orang-orang dari Kekaisaran Jiama. Ling Er di samping diam-diam menyela. Matanya tetap di wajah Xiao Yan sejak yang terakhir muncul. Kilatan yang tidak biasa di matanya tampak seperti gadis muda yang cantik dan malu yang naksir.
Mereka adalah ahli racun dari Kekaisaran Chuyun. Yan Cheng menghela nafas, tidak lama setelah Kepala Xiao menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kami saat itu, ada berita bahwa Kekaisaran Chuyun akan menyerang Kekaisaran Jiama kami. Setelah itu, terjadi peningkatan jumlah konflik perbatasan. Awalnya masih baik-baik saja dan itu hanya pertarungan antara tentara kedua negara. Masing-masing pihak memiliki kemenangan dan kerugian mereka sendiri dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di militer Kekaisaran Chuyun. Di bawah ancaman mereka, Kekaisaran Jiama segera kehilangan cukup banyak benteng. Perbatasan. Sama seperti eselon atas keluarga Kekaisaran menjadi marah karena ini, berita bahwa Sekte Racun dari Kekaisaran Chuyun yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran menyebar. Ketakutan melintas di wajah Yan Cheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. Sekte Racun. Xiao Yan mengucapkan nama asing ini di mulutnya dan alisnya terjalin erat. Sekte Racun, ini baru saja didirikan di Kekaisaran Chuyun. Namun, kekuatannya luar biasa menakutkan. Dalam waktu 5 tahun, itu benar-benar menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam Kekaisaran Chuyun. Sekte Racun, mereka telah melompat menjadi satu-satunya penguasa atas Kekaisaran Chuyun. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan keluarga Kekaisaran Chuyun diam-diam dikendalikan oleh mereka. Di Kekaisaran Chuyun, lebih efektif untuk berbicara dengan pemimpin sekte dari Sekte Racun daripada dengan kaisar dari keluarga Kekaisaran. Yan Cheng menjelaskan lagi ketika dia melihat ketidakpastian di wajah Xiao Yan. Seperti apa kekuatan pemimpin sekte dari Sekte Racun? Xiao Yan perlahan bertanya. Dikabarkan bahwa itu setidaknya di kelas Dousong. Karena Sekte Racun berpartisipasi dalam pertempuran, Aliansi Yan, sebagai faksi terkuat di Kekaisaran Jiama secara alami tidak dapat berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pertarungan di mana dua faksi besar bertukar pukulan terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari Sekte Racun itu muncul sekali. Dalam pertempuran itu, Kaisar Es Hai Bodong, senior tua bernama Jia Lao di keluarga Kekaisaran serta binatang ajaib yang sangat besar, yang kekuatannya berada di kelas Do Huang, dikalahkan di tangan pemimpin sekte dari Sekte Racun meskipun bergandengan tangan. Yan Cheng tertawa pahit. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tidak terjangkau. Mata Xiao Yan berkedip. Hatinya juga sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa Hai Tua dan dua lainnya tidak cocok untuk pemimpin sekte dari Sekte Racun itu. Tampaknya pihak lain benar-benar kuat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan berbicara. Sama seperti Kaisar Es dan dua lainnya dalam bahaya, Ratu Medusa dari ras manusia ular tiba-tiba muncul. Dia terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte dari Sekte Racun itu, tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenang. Pemimpin sekte dari Sekte Racun mengundurkan diri. Baru saat itulah aliansi Yan menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya mengungkapkan kerinduan untuk pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas dan tertawa pahit ke arah Xiao Yan. Dengan bantuan Ratu Medusa, aliansi Yan akhirnya berdiri. Setelah membentuk aliansi dengan ras ular orang, mereka mulai membalas terhadap Sekte Racun. Ras ular orang juga ikut campur. Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan sedikit terkejut. Meskipun Medusa adalah ratu ras ular orang tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap Kekaisaran Jiama. Tampaknya agak mustahil bagi mereka untuk membantu Kekaisaran Jiama. Ya, ini karena Kekaisaran Chuyun awalnya menempatkan tujuan mereka pada mereka. Pertempuran besar itu menyebabkan ras ular orang mereka menderita kerugian besar. Jika Ratu Medusa tidak bergegas kembali ke masa lalu, kemungkinan seluruh ras ular orang akan tersingkir. Yan Cheng mengangguk dan menjawab. Jadi Kailin tiba-tiba pergi saat itu karena ini. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Baru sekarang dia tahu mengapa Medusa harus pergi dengan tergesa-gesa saat itu. Karena musuh semua orang adalah Sekte Racun. Dari Kekaisaran Chuyun, mereka secara alami dapat bergandengan tangan. Meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini,
ini benar-benar menghilang setelah Jia Lao dari keluarga kekaisaran membuka mulutnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberi ras ular orang sebidang tanah untuk berkembang biak dan bertahan hidup jika mereka menang dalam pertempuran besar. Dengan bantuan Medusa dan ras ular orang, kemungkinan kekaisaran Chu Yun juga akan menderitakan. Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Dia masih memiliki kepercayaan pada kekuatan aliansi Yan. Selain itu, ras ular orang juga memiliki banyak ahli. Dengan persatuan antara yang kuat ini, Sekte Racun harus mundur untuk menghindari bila persatuan ini terlepas dari seberapa kuat mereka. Jika hal-hal berkembang secara normal, ini memang akan terjadi. Yan Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia berkata, namun, tidak lama setelah ras ular orang mengumumkan aliansinya dengan Kekaisaran Jiama, Kekaisaran Chuyun menepi dua kerajaan besar lainnya di samping Kekaisaran Jiama. Aliansi dari tiga kerajaan mengakibatkan kekuatan mereka melonjak. Itu menyebabkan tekanan pada aliansi Yan dan ras ular orang meningkat pesat. Petik 2. Dua kerajaan besar lainnya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dua nama segera terlintas di benaknya, Kekaisaran Lou Yan dan Kekaisaran Mulan. Iya, kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Jiama. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Jiama. Kedua kerajaan besar ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah dari Sekte Racun di dalamnya. Ekspresi Yan Cheng menjadi agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Sesaat kemudian, dia meludahkan dua sekte dari mulutnya, Sekte Angsa Mas dan Lembah Mulan. Sekte Angsa Mas, Lembah Mulan. Xiao Yan dengan lembut menggumamkan dua nama yang agak asing ini di mulutnya. Matanya juga perlahan menyipit. Sekte Angsa Emas adalah faksi yang kuat di dalam Kekaisaran Lou Yan. Pemimpin sekte, Yan Luotian, juga merupakan elit asli Douzong, meskipun ia hanya pada tahap awal dari kelas Douzong. Lembah Mulan milik Kekaisaran Mulan. Meskipun tidak memiliki Douzong elit, ia memiliki metode Qi gabungan yang sangat unik. Orang-orang dari Mulan menyebutnya, keterampilan tiga binatang buas. Ada tiga sesepuh yang mempraktekkan metode Qi ini di Lembah Mulan. Meskipun kekuatan individu mereka hanya di puncak kelas Dou Huang, setelah mereka bertiga mengaktifkan skill tiga binatang buas pada saat yang sama, mereka akan dapat melakukan perlawanan bahkan jika mereka bertemu dengan Douzong. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Luo Yuntian. Wajah Yan Cheng memerah. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata Yan Cheng. Jika masalah ini benar, Kekaisaran Jiama dan aliansi Yan benar-benar dalam bahaya kali ini. Tiga elit Douzong. Barisan ini, bahkan jika itu Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka. Tidak terduga bahwa selama 1 tahun yang singkat di mana dia melakukan retret, Kekaisaran Jiama akan terbalik. Awalnya, Kekaisaran Jiama pasti tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti itu bahkan dengan dukungan dari aliansi Yan. Namun, untungnya bagian dalam aliansi tiga kekaisaran besar juga terbagi. Meskipun tiga sekte besar memiliki ahli yang dapat bersaing dengan Douzong, tidak satupun dari mereka yang bersedia menjadi garda depan dan bertukar pukulan dengan Medusa. Bagaimanapun, dengan pengecualian pemimpin sekte dari Sekte Racun, Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas, dan tiga tetua dari Lembah Mulan bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, mereka semua khawatir bahwa sekutu mereka akan diam-diam menusuk mereka dari belakang jika mereka terluka parah. Oleh karena itu, mereka terus menunda masalah ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengirim para ahli dari sekte mereka sebagai pelecehan. Tuan Racun yang telah kita lihat sebelumnya seharusnya adalah anggota dari Sekte Racun yang telah menyelinap masuk. Namun, yang aneh adalah begitu banyak dari mereka yang menyelinap masuk sekaligus. Berbicara secara logis, di sekitar garis pertahanan memiliki banyak ahli dari aliansi Yan yang berpatroli. Yan Cheng merasa agak tidak yakin ketika dia berbicara sampai saat ini. Berdasarkan akal sehat, bahkan jika seseorang berhasil menyelinap masuk, dia biasanya sendirian. Namun kali ini, Yan Cheng yang tidak memiliki jawaban tidak peduli bagaimana dia memikirkannya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan situasi saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa aliansi Yan dan ras ular orang akan dapat menghentikan mereka sepenuhnya. Jika tidak, kita akan benar-benar dihadapkan pada negara yang rusak dan rumah yang hancur. Kami lahir di Jiama dan dibesarkan di Jiama. Kami tidak ingin menjadi orang yang putus asa yang harus meninggalkan tanah air mereka.
Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mercenaris yang bersemangat rendah di sekitarnya. Dia menepuk punggung Yan Cheng dan berbisik dengan senyum cerah, "Tenang, Yan Alliance tidak akan jatuh. Siapapun yang ingin membiarkannya runtuh harus melangkahi mayatku. Keke, saya pikir saya benar-benar ketua aliansi yang tidak bertanggung jawab untuk benar-benar gagal berpartisipasi dalam acara sebesar itu." Petik 2. Wajah pemuda berjubah hitam itu ditutupi oleh senyum cerah. Di bawah pengaruh senyum hangat, perasaan putus asa Yan Cheng tanpa sadar tersebar. Tak terhitung banyaknya orang di Kekaisaran Jiama menaruh harapan mereka pada pemuda ini, yang mengendalikan makhluk besar seperti Aliansi Yan, hanya pada usia 20. Ini karena mereka tahu bahwa anak muda ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Keke, orang-orang dari Aliansi Yan dan kami, orang-orang dari Kekaisaran Jiama, telah menunggu kepulanganmu. Kamu sekarang adalah penyelamat semua orang di Kekaisaran Jiama. Yan Cheng menggosok matanya yang agak memerah dan tertawa. Itu benar, jika kepala suku ingin menuju ke garis depan, kamu dapat bergegas ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertempuran di sana adalah yang paling intens. Sebagian besar ahli dari aliansi Yan dan ras ular orang ada di sana. Petik 2. Karena itu masalahnya, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke arah langit timur yang jauh. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata-kata lain saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Cheng. Sayap api hijau giok perlahan menjulur dari punggungnya. Segera, tubuhnya naik ke langit di depan banyak tatapan hormat. Semuanya, tunggu, Xiao Yan telah kembali. Tatapan Xiao Yan melihat ke langit timur yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum mengepakkan sayap apinya, berubah menjadi sinar cahaya saat dia bergegas.